Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hijau Hitam 21. Malam hari ini kita bertemu dengan orang yang spesial. Beliau itu adalah Mbak Dini Rahmawati, mantan ketua Kohati Batu Haimi Jawa Timur, dan sekarang juga aktif di Kahmi Jawa Timur. Bagaimana kabarnya Mbak Dini? Alhamdulillah Mas, baik. Mas, Alhamdulillah baik. Menyenangkan sebagai aktivis Kohati for Hati itu. Tetapi yang saya dengar itu kemarin kok kelihatannya serius ke Jember. Ini mengenang masa lalu pada waktu di komisariat atau bagaimana Mbak Dini? Iya, itu sebenarnya kemarin itu enggak ini Mas, enggak direncanakan. Oh, enggak direncanakan? Enggak direncanakan, cuman kemarin Mas Bawon itu ada agenda ke Jember, kemudian tiba-tiba ayo Din ikut kita sambang adik-adik komisariat. Kalau Mas Bawon itu kan punya ini, setiap kali ke Jember itu mesti main ke adik-adik komisariat. Iya. Tapi saya itu sudah hampir 20 tahun lebih belum pernah main ke sambang ke adik-adik komisariat. Makanya kemarin ketika Mas Bawon, ayo kita sambang adik-adik komisariat. Oh ya wes Mas, apa namanya, sekalian ketemu sama teman-teman. Kalian sudah berapa tahun tidak sambang komisariat? Wah, itu penting. Iya. Karena kita kan memang dilahirkan di sana dulu. Iya, karena memang dulu itu memang asalnya berproses, itu istilahnya kawah Chandra di muka kita itu di Jember. Kok yo eram, nggak pernah sambang sama sekali ke Jember gitu. Makanya kemarin ada yang ngajak Mas Bawon, ya wis, oke, kita bertekad. Kalau menyempatkan sendiri apa enek, ayo Mas, ada aja yang kemudian tidak jadinya, anak yang masih kecil. Alasan untuk batal ke sana. Alasan untuk batal ke sana itu. Iya, jadi gitu. Tapi Mbak Dini kalau ngobrol pada waktu kuliah dahulu, apakah memang jatuh cinta pertama itu ke HMI menjadi Kohati, atau waktu itu agak banyak godaan waktu itu? Godaan banyak. Oh. Cuman memang sudah dipesan sama almarhum ayah saya. Oh subhanallah. Iya, karena ayah saya itu juga HMI. Iya. Jadi, dan pesannya itu gini Mas. Nah, itu menyangkut kelangsungan hidup di Jember. Oh subhanallah. ini perlu kita dengar gimana pesannya. Jadi begini. Nanti kalau ayah saya itu pernah ngomong gini, kalau sudah di Jember, kan memang pada dasarnya saya senang ikut aktivitas kayak di SMA, ikut OSIS dan sebagainya, seperti itu kan. Setelah itu di Jember nanti kalau mau ikut organisasi, masuk HMI. Tidak menyebut yang lain sih, tidak melarang untuk masuk yang lain, enggak. Langsung masuk HMI. Poinnya langsung HMI. Langsung HMI. Kalau milih yang lain, nanti dapat transfer. Wah. Ini. Tapi dengan kalimat itu, pesan yang nggak tahu, itu pesannya baik atau tidak? Ya, jadi itu seperti awalnya terpaksa. Oh, awalnya terpaksa. Awalnya terpaksa masuk di situ. Daripada tidak transfer kan, Mas. Tapi selanjutnya, iya, akhirnya kita menikmati ya berproses gitu. Jadi kadang-kadang dipaksa itu tidak enak, tapi kalau dinikmati juga enak. Gitu ya Mas. Gak taunya akhirnya kemudian Mbak Dini berproses sampai ketua Kohati Batu Haimi Jawa Timur ya. Oh, subhanallah. Kalau ngomong selama di Kohati dulu Mbak Dini, ada hal yang kurang nyaman pada waktu di komisariat, di cabang atau di Batu dahulu? Kalau di komisariat, kemudian di cabang dan di Batu waktu kita berproses itu, saya rasa tidak ini Mas. Kita semua nyaman melakukan
aktivitas bahkan sampai kemudian itu sampai malam hari. Ya, biasa kan Mas ya, kita rapat sampai subuh dan itu juga sebenarnya kita tidak melakukan hal yang mengganggu lingkungan juga kan, karena kita melakukan itu istilahnya tidak kemudian membuat keributan di luar rumah, di luar sekretariat. Tapi kita berprosesnya itu kan melakukan hal itu di dalam, dan itu sifatnya apa ya, diskusi seperti itu, kemudian kita membahas hal info-info terkini kan, seperti itu aja yang kita lakukan. Memang mungkin ada satu atau dua orang mungkin yang kok perempuan sampai malam apa gitu kan ya, bahkan kadang jam 12 masih ada di situ, masih di ruang rapat, kemudian bersama-sama dengan laki-laki kumpul. Itu kadang-kadang memang menjadi hal-hal yang dipertanyakan oleh di sekitar gitu ya. Tapi kan kita bisa menjawab bahwa ya tidak terjadi apapun yang kemudian merugikan ataupun mencoreng nama lembaga itu sendiri, karena yang kita lakukan yaitu prosesnya memang di situ. Akhirnya itulah kenikmatan yang didapatkan ya. Dan ya nggak tahu apakah hal itu juga selanjutnya menjadi jawaban dari kebutuhan Mbak Dini sebagai mahasiswa pada waktu itu. Kalau kemudian kita berbicara tentang ini ya, apa namanya, tentang akademis gitu ya, itu enggak ini Mas, istilahnya menjawabnya itu tidak kemudian ketika kita melakukan hal-hal yang sampai malam itu kan, kita kan enggak hanya kuliah kan seperti itu, kita mencari sesuatu yang lain di luar bangku kuliah. Kalau hanya kuliah saja itu biasa, ya, meskipun IPK-nya 4 itu biasa. Oh iya, tapi saya IPK-nya enggak sampai 4. Maksudnya kalau hanya kuliah saja IPK bagus itu biasa. Iya. Gitu. Tapi memang senangnya itu memang berkumpul dengan teman-teman, dan kemudian ada yang aktivitas yang kita lakukan seperti itu. Memang kalau hanya kuliah, kosan, rumah makan, warung kan begitu kan, itu kan sudah biasa ya Mas ya. Semua pasti seperti itu, cari sesuatu yang lain lah. Tapi kalau ngobrol, apakah hal itu pada kesempatan ini merasa menyesal nggak sih masuk ke hati HMI itu? Tidak ada itu Mas, tidak ada sama sekali menyesal itu Pak. Menyesal itu ya kalau nggak masuk HMI. Kalau kalian tidak masuk HMI atau kontra hati, menyesal. Itu rawahu Mbak Dini. Lah, kemarin itu Mbak Din, yang saya dengar Mbak Dini dan Mas Bawon, Mas Charles itu ke Jember rame-rame ya. Itu sebetulnya apa yang terjadi dengan yang di sana itu? Iya, jadi kan gini Mas, adik-adik komisariat FISIP ya terutama, karena memang saya, Mas Bawon, Mas Charles itu kan memang komisariat FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ya, Universitas Jember. Oke. Ada beberapa permasalahan mereka yang sedang mereka hadapi. Sebelum kemarin itu memang para senior saya sebelumnya itu sudah membicarakan masalah itu memang Mas. Bahwasanya adik-adik kita itu sedang ada masalah terkait kontrakan. Oh, bukan kontrakan, sorry. Terkait komisariat. Mana komisariat FISIP sebenarnya sudah permanen Mas. Permanen, bukan kontrakan ya? Bukan kontrak, sudah permanen. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah lingkungan sekitar komisariat, di mana ada keberatan dari tetangga kiri kanan itu terhadap kegiatan yang dilakukan adik-adik sampai malam, sampai di atas. Jadi
kalau kita menyelenggarakan dulu itu bahkan sampai subuh ya. Ini enggak. Jam 10 itu sudah di portal itu sudah dipasang dan teman-teman itu enggak bisa. Portal menuju akses ke komisariat. Akses ke komisariat FISIP itu sudah ditutup. Dan kegiatan itu sudah harus sudah harus dibubarkan. Iya, sudah. Jadi yang masuk itu tidak bisa. Kalau mereka mau ngeyel itu akhirnya kan tidak enak juga nanti. Sama lingkungan. Padahal sudah berusaha untuk istilahnya persuasif gitu ya ke Pak RT-nya, ke Pak RW-nya menjelaskan bahwasanya kegiatan kita itu seperti ini Pak. Bahwa kita itu mengadakan kegiatan itu begini. Tapi memang ternyata itu tidak mereka tetap istilahnya mungkin karena tidak biasa. Keramaian dan adik yang seperti itu. Jadi ya kalau yang kemarin itu memang sudah ada solusi sebenarnya Mas dari senior itu bahwasanya ya sudah itu nanti dijual aja. Komisariat permanen itu cari lagi yang lebih bisa welcome yang terhadap kegiatan. Karena dulu itu tidak pernah sampai kejadian ada yang seperti itu di mana lingkungan itu sampai merasa keberatan dengan adanya komisariat. Pada waktu awal beli komisariat di situ, maksudnya sekretariat komisariat di situ, tidak pernah ada masalah waktu itu ya? Kalau yang saya dengar dari cerita adik-adik itu memang awalnya tidak ada masalah. Ya, tapi bagaimanapun juga memang harus segera yang kita carikan solusinya Mas. Jadi ya yang kita harapkan nantinya teman-teman yang istilahnya diamanai untuk kemudian mengiklankan rumah itu gitu ya, ditunjuk untuk menjadi tim marketing untuk menjual rumah itu dan untuk mencari komisariat baru itu mungkin segera bisa bergerak untuk itu. Intinya solusinya adalah mencari sekretariat yang baru dan diperbolehkan untuk berbagai kegiatan. Iya. Itu sebuah solusi yang cerdas ya. Tapi adik-adik juga welcome untuk berubah pindah sekretariat. Iya misalnya. Mas ya kan mau tidak mau karena terhambat kan Mas kan kegiatan kita itu kan memang kadang dimulainya itu baru jam 9 malam ya kan seperti itu kebiasaan biasanya itu kegiatan kan. Jadi telatnya itu memang sebenarnya. Tapi ya itulah daripada kita hubungannya dengan tetangga itu lembaga ini dengan lembaga ini jadi tidak baik ya akhirnya kita cari solusi yang seperti itu. Tapi selain itu kemarin itu memang ya inilah selain ngomong masalah komisariat itu karena itu kan Mas Bawon yang lebih banyak itu karena Mas Bawon yang sebelumnya itu sudah banyak ngobrol dengan senior terkait dengan kondisi sekretariat komisariat FISIP itu. Kalau saya sih lebih banyak mengenang masa-masa dulu ketika di komisariat dan menceritakan kepada adik-adik karena memang persoalan kaderisasi di Jember itu kan memang agak ini ya khususnya komisariat FISIP teman-teman karena memang gini kondisi perkuliahan sekarang kan berbeda dengan yang dahulu kayak gitu dari aspek biaya itu kan mahal sekali dan gitu ya kalau kemudian dulu mungkin bahasanya SPP ya dulu SPP berapa 600.000 atau berapa waktu atau 100 kalau zaman saya itu masih sekitar 200 ya sekarang UKT paling murah 3 juta lah itu loh Mas makanya bisa bahkan 15 juta bahkan bisa 45 juta dulu saya itu masih 225 atau berapa 225 ya sekitar situlah misalnya ya udah gitu masih dapat beasiswa lagi kan jadi ya itu mengenang hal-hal yang seperti itu
Jadi memang para senior, meskipun sebetulnya secara struktural tidak ada hubungannya, tapi kemudian mendengar bahwa adik-adik mempunyai problem dan kemudian didatangi. Selain memang Mbak Dini mempunyai ya pengalaman masa lalu itu perlu dikenang ya. Iya, dan ya bercerita lah Mas sama adik-adik itu, karena bagaimanapun kita yang menginginkan kaderisasi, utamanya khususnya dari komisaris FISIP itu kan masih tetap ada lah sampai di jenjang cabang, kemudian di Patko itu juga masih mewarnai kan seperti itu. Inginnya kita begitu. Ya meskipun kalau sudah ke atas itu yang kalau punya namanya Jember itu kan bukan hanya FISIP kan semua. Tapi ya seperti itu. Mbak Din, obrolan kita sudah panjang lebar. Untuk closing statement-nya mohon semacam closing untuk para kader HMI dan para alumni terkait dengan sekretariat dan ya komisariat. Silahkan Mbak Dini. Apa ya Mas ya? Ya kalau ini sih untuk ini aja, khusus untuk adik-adik ya. Ya semoga saja rekan-rekan atau senior yang kemudian sudah diamanai oleh senior-senior juga ya untuk segera bisa menyelesaikan persoalan komisariat itu ya segera terselesaikan lah ya, seperti itu. Kasihan juga kan Mas adik-adik FISIP kalau sampai setiap kali kegiatan harus berjibaku dengan jam ya, dibatasi dengan jam seperti itu. Betul. Tapi kalau untuk seluruh alumni HMI dimanapun berada, pesannya gimana? Pesannya ya tidak ada penyesalan karena kita masuk HMI, karena bagaimanapun juga sebagai seorang alumni ya wajar lah kalau kita kemudian tetap memperhatikan perkaderan dari teman-teman yang adik-adik khususnya yang ada di komisariat, menceritakan perjuangan-perjuangan kita di masa lalu itu kadang membuat adik-adik itu karena tidak sama kan Mas kondisi suasana berbeda sekarang dan dulu itu tantangannya berbeda sehingga pembentukan kader itu kan militansinya dan itu kan kadang yang membedakannya di situ karena tantangannya berbeda. Ini menceritakan sejarah kepada adik-adik itu saya rasa dengan datang ke komisariat itu juga membuat adik-adik itu termotivasi, ada motivasi, semangat baru untuk kemudian tetap melanjutkan kaderisasi di HMI untuk naik ke jenjang yang selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Dini oleh-olehnya dari Jember. Ya. Kalau teman-teman oleh-oleh itu misalkan tape, kalau dari Jember ini adalah oleh-oleh cerita yang sungguh luar biasa. Biasa aja. Terima kasih Mbak Dini, semoga bermanfaat bagi para aktivis HMI dan begitu juga para senior. Semoga menginspirasi hubungan senior junior meskipun secara struktural tidak ada hubungannya, tetapi tetap secara batin pasti ada hubungannya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Tos.